Halo semua, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu ternaungi perlindungan keselamatan kesehatan dan kelimpahan rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini, saya akan mengajak kalian menyelam ke dalam cerita sejarah salah satu tokoh di negara Republik Indonesia tercinta ini. Tokoh itu ialah Bung Hatta. Muhammad Hatta, yang lebih dikenal dengan sebutan Bung Hatta, adalah salah satu tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia dan juga wakil presiden pertama Indonesia. Berikut profil singkat beliau. Nama lengkap, Muhammad Hatta. Tanggal lahir, tanggal 12 Agustus tahun 1902. Tempat lahir, Bukit Tinggi, Hindia Belanda, sekarang Indonesia. Tanggal wafat, tanggal 14 Maret tahun 1980. Pendidikan, studi hukum di Rijkswaterstaat Hogeschool di Batavia, sekarang Jakarta, dan perguruan tinggi di Belanda. Pekerjaan, politikus, ekonom, dan negarawan. Peran penting. Bung Hatta adalah salah satu tokoh proklamator yang terlibat dalam perumusan dan penandatanganan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Ia menjadi wakil presiden pertama Indonesia dan mendampingi Soekarno sebagai presiden. Bung Hatta juga menjabat sebagai Perdana Menteri pada periode tahun 1948 sampai tahun 1950. Sebagai seorang ekonom, ia berperan penting dalam merumuskan kebijakan ekonomi Indonesia, terutama dalam bidang ekonomi nasionalis dan sosialis. Bung Hatta juga aktif dalam gerakan pergerakan nasional dan memainkan peran kunci dalam pembentukan partai politik seperti Partai Sosialis Indonesia (PSI). Bung Hatta dikenal sebagai salah satu pemikir dan negarawan Indonesia yang berpengaruh. Ia memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, memperjuangkan hak-hak rakyat, dan berupaya membangun ekonomi Indonesia yang mandiri dan berkeadilan. Dedikasinya terhadap perjuangan kemerdekaan dan kontribusinya dalam pembentukan negara membuatnya dihormati sebagai salah satu founding fathers Indonesia. Mari kita masuk ke dalam lebih jauh lagi untuk mengenal sosok Bung Hatta. Untuk kalian yang suka dengan sejarah, silahkan komentar atau request sejarah apa yang ingin kalian ketahui, dan jangan lupa untuk subscribe dan share, bagikan ke halaman media sosial kalian, agar informasi sejarah bangsa kita selalu menjadi pengingat bagi generasi sekarang akan perjuangan para pahlawan bangsa. Lanjut kisahnya. Masa muda, Muhammad Hatta lahir dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Saleha yang berasal dari Minangkabau. Ayahnya merupakan seorang keturunan ulama Naqsyabandiyah di Batu Hampar, dekat Payakumbuh, Sumatera Barat, dan ibunya berasal dari keluarga pedagang di Bukit Tinggi. Ia lahir dengan nama Muhammad Attar pada tanggal 12 Agustus tahun 1902. Muhammad Hatta pertama kali mengenyam pendidikan formal di sekolah swasta. Setelah 6 bulan, ia pindah ke sekolah rakyat dan sekelas dengan Rafiah, kakaknya. Namun, pelajarannya berhenti pada pertengahan semester kelas 3. Ia lalu pindah ke ELS di Padang, kini SMA Negeri 1 Padang, sampai tahun 1913, dan melanjutkan ke Mulo sampai tahun 1917. Di luar pendidikan formal, ia pernah belajar agama kepada Muhammad Jamil Jambek, Abdullah Ahmad, dan beberapa ulama lainnya. Selain keluarga, perdagangan memengaruhi perhatian Hatta terhadap perekonomian. Di Padang, ia mengenal pedagang-pedagang yang masuk anggota serikat usaha dan aktif dalam Jong Sumatranen Bond sebagai bendahara. Kegiatannya ini tetap dilanjutkannya ketika ia bersekolah di Prince Hendrik School. Muhammad Hatta tetap menjadi bendahara di Jakarta. Muhammad Hatta melanjutkan pelajaran di bidang agama, yakni ke Mesir Al-Azhar. Ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas surau di Batu Hampar yang memang sudah menurun sejak meninggalnya Abdurrahman. Namun, hal ini diprotes dan mengusulkan pamannya, Idris, untuk menggantikannya. Menurut catatan Amrin Imran, Pak Gaiknya kecewa dan Syekh Arsyad pada akhirnya menyerahkan kepada Tuhan. Perjuangan dan pergerakan. Pergerakan politik ia mulai sewaktu bersekolah di Belanda dari tahun 1921 sampai tahun 1932. Ia bersekolah di Handels Hogeschool. Selama bersekolah di sana, ia masuk organisasi sosial Indische Vereniging yang kemudian menjadi organisasi politik dengan adanya pengaruh Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Douwes Dekker. Pada tahun 1923, Hatta menjadi bendahara dan mengasuh majalah Hindia Putra yang berganti nama menjadi Indonesia Merdeka. Pada tahun 1924, organisasi ini berubah nama menjadi Indische Vereniging Perhimpunan Indonesia, PI.
Pada tahun 1926, ia menjadi pimpinan Perhimpunan Indonesia. Sebagai akibatnya, ia terlambat menyelesaikan studi. Di bawah kepemimpinannya, Pi mendapatkan perubahan. Perhimpunan ini lebih banyak memperhatikan perkembangan pergerakan di Indonesia dengan memberikan banyak komentar, dan banyak ulasan di media massa di Indonesia. Setahun kemudian, ia seharusnya sudah berhenti dari jabatan ketua, namun ia dipilih kembali hingga tahun 1930. Pada Desember tahun 1926, Semaun dari PKI datang kepada Hatta untuk menawarkan pimpinan pergerakan nasional secara umum kepada Pi. Selain itu dia dan Semaun membuat suatu perjanjian bernama Konvensi Semaun-Hatta. Inilah yang dijadikan alasan pemerintah Belanda ingin menangkap Hatta. Waktu itu, Hatta belum menyetujui paham komunis. Stalin membatalkan keinginan Semaun, sehingga hubungan Hatta dengan komunisme mulai memburuk. Sikap Hatta ini ditentang oleh anggota Pi yang sudah dikuasai komunis. Pada tahun 1927, ia mengikuti sidang Liga Menentang Imperialisme, Penindasan Kolonial dan untuk Kemerdekaan Nasional di Frankfurt. Dalam sidang ini, pihak komunis dan utusan dari Rusia tampak ingin menguasai sidang ini, sehingga Hatta tidak bisa percaya terhadap komunis. Pada waktu itu, majalah Pi, Indonesia Merdeka masuk dengan mudah ke Indonesia lewat penyelundupan, karena banyak penggeledahan oleh pihak kepolisian terhadap kaum pergerakan yang dicurigai. Pada tanggal 25 September tahun 1927, Hatta bersama Ali Sastroamijoyo, Nazir Datuk Pamudjak, dan Abdul Majid Jojo Adiningrat ditangkap oleh penguasa Belanda atas tuduhan mengikuti partai terlarang yang dikait-kaitkan dengan Semaun, terlibat pemberontakan di Indonesia yang dilakukan PKI dari tahun-tahun 1926 sampai tahun 1927, dan menghasut Opruting supaya menentang kerajaan Belanda. Hatta sendiri dihukum 3 tahun penjara. Mereka semua dipenjara di Rotterdam. Dia juga dituduh akan melarikan diri, sehingga dia yang sedang memperkenalkan Indonesia ke kota-kota di Eropa sengaja pulang lebih cepat begitu berita ini tersebar. Semua tuduhan tersebut, ia tolak dalam pidatonya, Indonesia Merdeka, Indonesia Free, pada sidang kedua tanggal 22 Maret tahun 1928. Pidato ini sampai ke Indonesia dengan cara penyelundupan. Ia juga dibela 3 orang pengacara Belanda yang salah satunya berasal dari parlemen. Yang dari parlemen, bernama J.E.W. Duys. Tokoh ini memang bersimpati padanya. Setelah ditahan beberapa bulan, mereka berempat dibebaskan dari tuduhan, karena tuduhan tidak bisa dibuktikan. Sampai pada tahun 1931, Muhammad Hatta mundur dari kedudukannya sebagai ketua karena hendak mengikuti ujian sarjana, sehingga ia berhenti dari Pi, namun demikian ia akan tetap membantu Pi. Akibatnya, Pi jatuh ke tangan komunis, dan mendapat arahan dari Partai Komunis Belanda dan juga dari Moskow. Setelah tahun 1931, Pi mengecam keras kebijakan Hatta dan mengeluarkannya dari organisasi ini. Pi di Belanda mengecam sikap Hatta sebab ia bersama Sujadi mengkritik secara terbuka terhadap Pi. Perhimpunan menahan sikap terhadap kedua orang ini. Pada Desember tahun 1931, para pengikut Hatta segera membuat gerakan tandingan yang disebut Gerakan Merdeka yang kemudian bernama Pendidikan Nasional Indonesia yang kelak disebut PNI baru. Ini mendorong Hatta dan Syahrir yang pada saat itu sedang bersekolah di Belanda untuk mengambil langkah konkret untuk mempersiapkan kepemimpinan di sana. Hatta sendiri merasa perlu untuk menyelesaikan studinya terlebih dahulu. Oleh karenanya, Syahrir terpaksa pulang dan untuk memimpin PNI. Kalau Hatta kembali pada 1932, diharapkan Syahrir dapat melanjutkan studinya. Terima kasih telah menonton video kami di channel Abisaka. Kami harap Anda menikmati penjelajahan kami tentang topik video. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan berikan komentar di bawah untuk memberikan masukan dan saran kepada kami. Kami akan terus membawa konten menarik dan informatif untuk Anda, jadi pastikan untuk tetap terhubung dengan kami dengan mengaktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Terima kasih.